Halo, perkenalkan nama saya Pragita Clara Bertarigan dari Fakultas Teknik Prodi Arsitektur Universitas Palangkaraya. Tujuan dari membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas perancangan arsitektur 3, di mana membuat taman kuliner dan oleh-oleh. Pada pendahuluan ada terdapat latar belakang di mana Palangkaraya akan dikembangkan menjadi tempat wisata dan perbelanjaan, sehingga diperlukan suatu tempat untuk tempat wisata kuliner dan oleh-oleh. Tujuan dari diadakannya taman kuliner ini untuk mendukungnya perkembangan wisata maupun bisnis di Palangkaraya. Deskripsi klien yang saya ambil adalah PT Informa Furnishing, yang dimana PT ini adalah anak perusahaan dari PT Kawan Lama. Pendekatan yang saya ambil adalah pendekatan arsitektur hijau atau yang disebut juga dengan arsitektur ekologis. Dan hubungan konsep rancangan pendekatan adalah konsep rancangan City Walks. Pendekatan adalah arsitektur hijau, menjadi City Walks yang dimaksud adalah lebih mengutamakan pejalan kaki, atau bisa dibilang seluruh taman kuliner dan oleh-oleh akan menggunakan jalur pejalan kaki, sehingga pemakaian lahan dan bangunan lebih terawat, serta bangunan dan jalan masih terasa nyaman, bersih, aman bagi pengunjung dan pengunjung taman kuliner dan oleh-oleh. Studi literatur ada terdapat taman, kuliner, oleh-oleh, dan elemen dalam pembuatan taman. Studi presiden yang saya ambil adalah JCT Walks, di mana pusat kuliner dan oleh-oleh ini beralamat di perumahan JCT Medan Johor, Sumatera Utara. Data existing, lokasi pembangunan akan terdapat pada Jalan Cicikriwut kilometer 5 dan Jalan Tua Pahoy. Kondisi iklim pada Palangkaraya, angin kecepatan rata-rata per jam di kota Palangkaraya tidak bervariasi secara signifikan sepanjang tahun. Matahari, durasi hari di kota Palangkaraya tidak banyak berbeda sepanjang tahun. Curah hujan sepanjang tahun di kota Palangkaraya, curah hujan berakumulasi selama periode geser 31 hari yang berpusat pada hari tersebut. Awan di kota Palangkaraya persentase rata-rata langit yang tertutup awan mengalami variasi musiman signifikan sepanjang tahun. Suhu udara sepanjang tahun, suhu rata-rata di kota Palangkaraya adalah 27 derajat sampai 28 derajat Celcius, dan temperatur minimum 25 derajat sampai 28 derajat Celcius. Dan pada musim kemarau, suhu dapat mencapai 22 derajat sampai 23 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisaran 65 sampai 95% dengan kelembapan rata-rata per tahunnya sebesar 82,89%. Kriteria desain ada terdapat fasilitas taman kuliner dan oleh-oleh, lingkungan dan lokasi, zona parkir, pintu gerbang, bangunan, jalur perlambatan, dan elemen landscape. Analisa tapak. Pada dasar tapak akan terdapat jalur keluar dan masuk. Analisa kebisingan akan menambahkan vegetasi di area site dan membuat jarak antara lalu lintas dengan site. Analisa matahari akan menambahkan pepohonan, vegetasi, serta menggunakan material tahan panas pada setiap stand-stand. Analisa angin memiliki solusi menambahkan vegetasi. Analisa suhu dan udara memiliki solusi menambahkan beberapa vegetasi juga. Analisa hujan memiliki solusi menambahkan vegetasi, membuat kolam kecil, menambahkan kanopi di setiap bangunan, serta membuat saluran drainase. Analisa tapak memiliki solusi membuat drainase pada clearing site, membuat ruang kontrol mekanikal, elektrikal untuk penggabungan utilitas. View to site memiliki solusi membuat gerbang yang menarik, menambahkan pepohonan, menambahkan beberapa lampu hias. Analisa tata hijau memiliki solusi menambahkan beberapa vegetasi. View from site memperbaiki lahan yang negatif dan menambahkan vegetasi serta menambahkan beberapa lampu. Analisa topografi memiliki solusi menyesuaikan kendaraan. Pada block plan, yang nomor 1 adalah pelajar kedatangan, yang nomor 2 adalah jalur perlambatan, nomor 3 adalah area parkir, nomor 4 akan terdapat air mancur atau kolam yang menjadi pusat dari taman, nomor 5 adalah taman kuliner, nomor 6 adalah taman oleh-oleh, nomor 7 adalah panggung hiburan, nomor 8 adalah fasilitas pengelola, nomor 9 adalah
area food court, dan nomor 10 adalah toilet, dan nomor 11 adalah musola. Konsep pada tapak, pada bagian tengah atau pusat kuliner dan oleh-oleh Palangkaraya ini akan terdapat air mancur yang dapat memperindah taman kuliner dan oleh-oleh Palangkaraya. Serta akan terdapat 2 pintu masuk ke dalam taman kuliner dan oleh-oleh Palangkaraya ini. Pertama, satu akan berada di dekat pintu masuk atau plaza kedatangan, dan satunya akan berada di area parkiran. Akan ada batas bagi kendaraan yang hendak masuk dan keluar dari taman kuliner dan oleh-oleh. Pada skematik terdapat parkiran, plaza kedatangan, air mancur, food court, sirkulasi jalan, pinggiran kolam pancur, dan panggung hiburan. Serta ada terdapat fasilitas pengelola, toilet umum, kompleks oleh-oleh, dan kompleks kuliner. Pada kompleks oleh-oleh akan ada terdapat taman bagi anak-anak, serta akan terdapat bagi vegetasi. Sintesis ruang, pada bagian area masuk taman 2 adalah bagian pintu masuk kepada taman kuliner dan oleh-oleh yang dari area parkir, dan area masuk taman pertama itu bagi pengunjung yang menggunakan kendaraan umum. Skematik ruang Pradana ada terdapat kuliner khas Dayak dan oleh-oleh kerajinan tangan. Konsep ruang akan ada terdapat dapur, kasir, ruang makan, serta pintu masuk. Dan kompleks kuliner adalah ruang tempat rak jualan oleh-oleh. Alternatif Pradana, saya mengambil 2 alternatif pada fasilitas kuliner dan khas Dayak, dan mengambil 2 alternatif pada oleh-oleh kerajinan tangan. Dan ini adalah sintesis ruang. Dan konsep pada bangunan khas kuliner Dayak ini memiliki perpaduan dari bentuk persegi dan persegi panjang, dan kuliner kerajinan tangan adalah persegi panjang. Pada umumnya, persegi panjang sering digunakan sebagai ide bentuk sebuah bangunan. Namun, untuk bentuk bangunan oleh-oleh kerajinan tangan ini tidak hanya bentuk persegi panjang melulu, melainkan pada sisi akan dipotong dan ditarik sedikit ke dalam, sehingga bentuk dari bangunan ini terlihat memiliki kesan yang lonjong dan menarik. Skematik bentuk, ini adalah bentuk kuliner khas Dayak, dan ini adalah bentuk kerajinan tangan. Transformasi bentuk, bangunan kuliner khas Dayak dari persegi panjang dengan persegi menjadi digabungkan dan dipotong dan membentuk ruang. Bangunan oleh-oleh kerajinan tangan dari persegi panjang dipotong, kedua sisi ditarik ke dalam sedikit, membuat bentuk dan ruang. Side plan akan ada terdapat plaza kedatangan pada nomor 1, akan ada terdapat area parkir, akan ada terdapat area food court, kompleks kuliner, kompleks oleh-oleh, panggung hiburan, fasilitas pengelola, toilet, musola, serta air mancur. Bisa dilihat pada layout seperti ini. Potongan side, potongan AA, potongan BB, dana bangunan, bangunan kuliner khas Dayak, bangunan oleh-oleh kerajinan tangan. Tampak bangunan pada restoran khas Dayak tampak samping kanan, tampak depan, toko oleh-oleh kerajinan tangan tampak belakang, tampak samping kanan. Potongan bangunan pada kuliner khas Dayak, potongan bangunan pada oleh-oleh kerajinan tangan. Perspektif eksterior pada kuliner khas Dayak, dan perspektif interior pada kuliner. Hanya itu yang bisa saya presentasikan pada presentasi hari ini. Jika ada salah pengucapan kata dan perbuatan, saya ucapkan maaf dan terima kasih.